Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafika Juza. Saya dengan nomor absen 23 NIM 242921036 di sini dari matkul lab akuntansi semester 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali apa yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 12, yaitu materi 12. Yang mana ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 soal dari P13-6A sampai P13-11A. Langsung aja ya ke soalnya. Nah, soalnya itu Jina the income statement, di mana laporan laba rugi retigen berisi informasi ringkas. Nah, Jina service revenue sebesar 970.000, operating expense biaya operasional tidak termasuk penyusutan itu 624.000, depreciation expense-nya itu 55.000, loss on disposal of plant asset-nya itu 25.000. Nah, ini di jumlah 704.000. Income before income tax ini sebelum pajaknya itu 266.000, ini dikurang ini. Nah, income tax expense-nya itu 40.000. Nah, net income-nya itu 226.000. 266 ini dikurang 40.000 jadi 226.000. Nah, ini ada statement of cash flow-nya. Nah, retigens itu statement of financial position contained the comparative data Desember 31 menunjukkan account receivable-nya itu di tahun 2016 60.000, 2017 itu 75.000. Account payable itu di 2016 27.000, 2017 itu 41.000. Income tax payable-nya itu 2016 7.000, 2017 itu 13.000. Nah, account payable pertain to operating expense, mana berarti hutang usaha berkaitan dengan biaya operasional. Nah, lanjut langsung membuat statement menggunakan metode langsung. Nah, statement langsung buat cash flow from operating yang termasuk dalam operating activities. Itu ada cash collection from customer 955.000. Nah, ini dapat dari mana? Ini dari 970.000 nih. Dikurangi dengan 750 dikurangi 60.000. 75.000 dikurangi 65.000. Dari sini. Nah, pertama itu 60 dikurangin ini, terus dikurangi sama 970.000. Nah, buat operating expense-nya ini 610 dari 1624 dikurangi dengan 41 sama 27.000. Nih, dikurangin ini. 27 dikurangi 41, terus habis itu dikurang dengan 624.000. Nah, for income tax-nya itu dari mana sih? Income tax-nya itu dari 40.000 dikurang dengan 13.000 dikurang dengan 7.000. Nih, kan tadi yang di atas sudah tulis ya, 40.000. Nah, ini dikurang dengan 7.000 dikurang dengan 13.000. Nah, hasilnya itu 34.000. Nah, 610 ditambah 34.000 sama dengan 644.000. Nah, tinggal 955.000 ini dikurang dengan 644.000 sama dengan 311.000. Nah, ini perhitungannya cash collection from customer itu service revenue dikurang dengan kenaikan dari account receivable. Jadi 970.000 dikurang ini dulu yang buka kurung 75.000 dikurang 65.000 sama dengan 955. Ini yang perhitungan di atas tadi, yang income cari cash payment for income tax itu dari income tax expense dikurang peningkatan dari income tax payable yaitu 40.000 dikurang dengan 13 dikurang 7.000 sama dengan 34.000. Nah, cash payment for operating expense dari operating expense dikurang kenaikan account payable. Nah, kenaikan ini 41 dikurang 27 terus dikurangi dengan 1624 sama dengan 610.000. Oke, lanjut soal kedua. Itu ada perusahaan Rajes, di mana bahwa ini sajikan laporan keuangan Rajes Company Ltd. Ini tahunnya 2016-2017. Nah, ini ada asetnya equipment sebesar 78.000 2016, ada penurunan jadinya 60.000, accumulated depreciation expense equipmentnya itu dari tadinya minus 24.000 jadi minus 29.000. Terus inventory datanya 20.000 naik jadi 30.000. Account receivable dari 14.000 naik jadi 33.000. Cash
20.000 jadi 37.000. Nah, totalnya di 2016 itu 108.000. Untuk 2017 itu 131.000. Nah, di equity dan liabilities, share capital ordinary-nya itu dari 14.000 jadi naik sebesar 18.000. Return net earning-nya dari 18.000 jadi 50.000. Bonds payable dari 33 jadi 27.000. Ada penurunan accounts payable-nya dari 15.000 jadi 29.000. Ada kenaikan di income tax payable dari 8.000 jadi 7.000. Ada penurunan. Nah, di jumlah 188.000 di 2016 dan di 2017 131.000. Nah, ini ada income statement-nya di tahun 2017. Sales revenue sebesar 242.000. Cost of goods sold-nya itu 175.000. Gross profit-nya 67.000. Operating expense-nya 24.000. Income from expansion-nya 43.000. Interest expense-nya 3.000. Income tax-nya 40.000, income tax expense-nya 8.000, net income-nya semuanya 32.000. Nah, ini tuh jadi 242 ini dikurang ini jadi 67.000, 67 dikurangi 24 jadi 43.000, 43 dikurangi 3.000 jadi 40.000, 40.000 dikurangi 8.000 jadi 32.000. Nah, di sini ada data tambahan ya. Depresiasi expense-nya itu sebesar 13.300. Nah, yang kedua dividen. Nah, itu dia membayarnya 20.000. Yang ketiga melakukan tahun equipment wasol itu 9.700 cash. Nah, biaya perawatannya itu 18.000 original and head accumulated depreciation-nya sebesar 4.300. Nah, intusinya prepare statement of cash flow use the indirect method. Nah, yang B itu compute fee cash flow. Nah, ini pakai cash flow menggunakan metode tidak langsung. Ini ada cash flow from operating expense di mana net income-nya sebesar 32.000. Nah, untuk mencari operating ininya profitable activities, depreciation expense itu sebesar 13.000. Nah, in account receivable 19.000 dapat dari yang pengurangan ini. Account receivable nya 14 kurang ini jadi 19. Nah, inventory juga pengurangan dari 2017 ke 2018 itu ada kenaikan atau keturunan. Nih, inventory hanya ada 20 jadi 30.000, berarti ada kenaikan sebesar 10.000 yang dimana jadinya minus kalau kebalikannya. Nah, account payable sama jadinya 14.000. Nah, ini sama income tax payable-nya dari 8.000 ke 7.000 jadi minus 1.000. Nah, ini dijumlahin semua sama dengan 2.700, 32.000 dikurang dengan 2.700 sama dengan 29.300. Nah, untuk cash flow investing activities-nya itu sale of equipment-nya 9.700 langsung masukin di 9.700. Nah, ini ada cash flow from financing activities itu issuance of ordinary share-nya itu ada 4.000, redemption of bonds itu ada 6.000. Ini dapat dari yang di atas ya, yang bonds. Nah, payment of dividend itu 20.000, ini dapat dari atas. Net cash by financing activities 22.000, ini dijumlahin semuanya minus 22.000. Nah, net interest-nya itu ini dikurangin ini jadi 17.000. Nah, cash bank-nya itu 20.000 ditambah semua ya. Ini jadi dari sini 20.000. Nah, jadi ini tambah ini sama dengan 37.000. Nah, untuk menghitung cash flow-nya menurut buku KSO halaman 683, jadi free cash flow net cash operating activities dikurangi dengan pengeluaran modal dikurangi pembayaran dividen sama dengan 29.300 dikurangi 0 dikurangi 20.000 jadi 9.300. Oke, coba kita lihat. Nah, untuk P8 nah, di sini P13
8A ada Rajas Company juga. Ini sama ya yang tadi. Nah ini tuh disuruh pakai direct metode. Nah yang pertama itu kita tulis cash flow from operating activities-nya ada cash receipt from customer itu 223.000. Nah less cash from payment-nya itu ada untuk supplier itu ada 171.000. For operating expense-nya ada 10.700. Income tax-nya itu 9.000, for interest expense-nya itu 3.000. Nah, itu dikurangin 193. 223.000 dikurangi dengan 193.700 sama dengan 29.300 untuk net cash provided by operating expense. Nah, kenapa kita bisa provided? Karena kita masih menghitungnya. Cash flow from investing activities itu ada sale equipment sebesar 9.700 yang tadi sebelum soalnya ini berkelanjutan. Net cashnya itu provided by investing expense 9.700. Terus jadi insurance of ordination-nya itu 4.000. Payment of card dividendnya 20.000 minus payment of bond-nya minus 6.000. Nah net cash provided-nya itu tinggal ditambah di minus 22.000. Nah net income-nya itu 17.000. Cash beginning periodnya itu 20.000, cash end-nya itu jadi ditambah 37.000. Nah kan ini tadi ini sesuai sama yang tadi sudah semua. Nah terus perhitungannya ini di sampingnya sudah ada untuk P9 itu ada sini SA Compact Statement Financial Position di mana ada equipment tahun 2016 dan 2017 2042.500 di 2017 ada kenaikan jadi 265.000. Accumulated depreciation equipment itu dari minus 252.000 jadi minus 47.000, ada penurunan. Long term investment dari 114.000 jadi 140.000 lebih naik. Repeat expand dari 26.000 jadi 9.300 dan naikkan inventory 2.850 jadi 112.500. Account receivable dari 33.000 jadi 92.800. Cash dari 48.400 jadi 100.350. Nah totalnya itu jadi 514.750 di tahun 2016 dan 2017 itu 692.950.000. Nah ada equity and liabilities, ada share capital ordinary itu dari 175.000 jadi 220.000. Nah return net earning dari 5.450 jadi 234.450. Bonds payable dari 150.000 jadi 110.000. Accounts payable dari 67.300 jadi 112.000. Accrued expense payable dari 17.000 jadi 16.500 tadi. Nah di 2016 itu ada 514.750. Nah 2017 692.950. Nah ini sales revenue-nya itu 392.750, gain on sale plans asetnya itu 5.000. Nah ini tinggal ditambah jadi 397.780. Nah loss-nya itu cost of goods sold 135.460, operating expense depreciation-nya itu 12.440. Nah depreciation expense-nya 45.000, income tax expense-nya itu 27.280, interest expense 4.730. Nah dikurang ini dijumlah semua jadi 224.880. Nah net income-nya 172.900. Nah sesuai informasi dulu ada tambahan yang pertama cost biaya equipment-nya itu 80.000. Nah itu dibeli melalui cash. Yang kedua equipment waiving legal cost itu 57.500 and accumulated depreciation-nya itu 150.000. Nah 12.700 cash. Nah yang ketiga itu ada bonds payable mata annual paid-nya itu value for cash. Nah terakhir cash declared 43.900. Nah itu declared paid during year. Nah ini langsung kita tulis cash flow from operating activities-nya itu net income-nya itu 172.900. Nah adjustment-nya untuk carinya itu depreciation expense 45.000. Nah gain on disposal-nya minus 5.000, increase in accounts receivable-nya minus 5.800, increase in inventory-nya minus 9.650, increase di prepaid expense-nya minus 3.300, increase account payable-nya 44.700, decrease in accrued expense payable-nya itu minus 500. Nah ini semua itu lihat dari atas, dari yang tadi 2016 sama 2017-nya ya. Nah ini jumlah semua 11.450. Nah
172 dikurang dengan 11.450 itu sama ditambah 184.350. Nah, ada cash flow from investing activities. Nah, ada sale of equipment itu 12.500, purchase long term investment minus 26.000, purchase of equipment itu minus 80.000. Nah, net cash provided by investing activities 93.500 minus. Nah, dan ini ada cash flow from financial activities, ada insurance of ordinary share-nya 45.000, redemption of bonds-nya itu minus 40.000, payment of dividend-nya minus 43.900. Nah, net cash provided by financial activities itu 38.900. Nah, net in cash-nya itu 51.950 setelah dijumlah semua. Cash of beginning period ini itu 48.400. Nah, tinggal dijumlah sama dengan 100.350. Nah, soal yang kelima itu ada dari sini juga sama. Kan tadi sudah ya dari ininya. Nah, ini perhitungannya dapat dari sini. Sales revenue in cash-nya receivable. Untuk cari cash receipt from customer itu dari sales less venue dikurang increase in account receivable. Jadi 332.980. Nah, cash payment to suppliernya itu dari cost of goods 335. Nah, add increase-nya 112.500 dikurang 102.850 sama 145 110. Ini sama kayak gini. Nah, cash payment-nya juga operating expense-nya 112.410, and increase prepaid-nya itu kan 300 dikurang 26.000. Nah, decrease in account expense payable-nya itu 17.000 dikurang 16.000 sama dengan 16.210. Nah, soal terakhir di sini ada Amarallas Company SA Competitive Statement of Financial Position, di mana ada aset land dari 2016 dan 2017 dari 130.000 jadi naik 145.000, equipment dari 150.000 jadi naik 228.000, accumulated depreciation equipment dari 35.000 jadi naik 45.000 tapi minus buildings 12.000 tetap di situ accumulated depreciation sesuai soal. Nah, ini biaya tambahan operating expense include depreciation expense-nya 40.000, land-nya 20.000, cash dividend 20.000, net income 2017 48.000, equipment-nya 90.000 cash, equipment costing-nya itu 22.000, book value-nya 12.000, stock-nya itu 6.000 cash. Nah, insert-nya share per value-nya itu 35.000. Kita buat cash flow from equipment dari net income 48.000, depreciation extra 40.000, loss on sale equipment 6.000, ini 16.000, 12.550, di kelas prepaid expense-nya 2.720, di kelas account value 6.300. Nah, ini jumlah jadi 8.520. Nah, ini tambah ini jadi 106.520. Nah, cash flow investing activities ini 20.000, sale of land-nya, purchase-nya equipment minus 95.000, sale of equipment 6.000. Nah, net cash-nya itu 69.000, ini jumlahnya minus 69.000. Nah, cash flow financial activities-nya ada payment of dividend sebesar minus 20.000. Nah, net cash-nya itu jadi tetap 20.000. Nah, net in cash-nya itu 17.000. Dapat dari sini dikurangin aja. Ditambah. Nah, terus yang ini dari atas cash of beginning periodenya 45.000. Nah, cash-nya itu ini tambah ini jadi 62.520. Nah, ini ada info tambahan non cash investing financial activities-nya kan tadi 35.000, nah dikali jadi 35.000. Nah, aktivitas investasi dan perdana non cash penerbit itu 35.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal 1 per lembar saham untuk perubahan nilai wajar 35.000. Ini ada perhitungannya, harga jual equipment kan 6.000, nah nilai buka equipment 12.000, loss on sale jadi ini dikurangin dari 6.000, cashnya 6.000, accumulated depreciation-nya 10.000, loss on sale jadi 6.000. Nah, di kreditnya itu ada equipment sebesar 22.000 jumlah dari sini. Oke, sekian. Jadi ini pakai metode tidak langsung ya, indirect method. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf kalau bacanya kecepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.